Tuhan, kami datang mengucap syukur, berterima kasih untuk berkat perlindungan, kebaikan yang Kau telah berikan kepada kami sepanjang minggu yang telah kami lalui. Kami tahu Tuhan, mungkin kami masih datang dengan hati yang berat, banyak permasalahan yang masih kami bawa sampai ke detik ini. Tapi kami mau berdoa untuk Roh Kudus Tuhan dapat boleh berkuasa atas kami, bantu kami untuk mengimani dan percaya bahwa segala kekhawatiran kami, Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Untuk itu, supaya hari ini, saat ini Tuhan, jam ini adalah milik-Mu sepenuhnya. Biarlah hati kami menjadi hati yang subur, tanah yang subur untuk siap belajar firman Tuhan. Biarlah kehendak-Mu nyata atas kami Tuhan di saat ini. Berbicaralah melalui aku Tuhan, walaupun aku adalah manusia yang penuh kekurangan, penuh ketidaklayakan. Tapi aku meminta bimbingan Roh Kudus Tuhan untuk dapat boleh berkuasa atas firman yang akan hendak aku sampaikan, supaya firman ini dapat boleh memiliki kuasa, memiliki kekuatan untuk dapat boleh merubah kehidupan kami semua menjadi anak-anak yang lebih hidup kudus, takut akan Tuhan, dan boleh berkenan di hadapan-Mu. Thank you Tuhan, kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk family. Shalom, happy Sabat buat kita semua. Aduh, family, tolong doanya ya pertama-tama. Kenapa tolong doanya? Karena ada-ada aja waktunya udah giliran harus sharing. Mendadak kemarin pulang dari kantor tuh badan rasanya udah kayak mau copot semua gitu. Jadi harus istirahat, udah tidur panjang banget. Aku baru rampungin benar-benar materinya semua tadi pagi. Jadi ini juga agak nggak 100%, cuman aku udah berdoa. Minta Tuhan kekuatan untuk bisa deliver this message for all of us ya. Jadi mohon doanya. Nah, Mike kasih judul hari ini, sebenarnya harusnya Papa yang sharing, tapi nggak tahu nih si Papa nih las. Mendadak Brian aja katanya, gitu ya. Diberkatilah orang yang hidup benar, gitu ya. Sebenarnya judul hari ini. Nah, aku ambil judul hari ini untuk kita semua adalah jalan, the way menuju kehidupan yang diberkati. Nah ini pertanyaan yang klise kayaknya nggak usah dijawab kali ya, nggak sebenarnya. Tapi kalau aku nanya ke family semua, siapa sih yang pengen punya hidup yang diberkati? Angkat tangan mungkin. Ya kan, makanya sebenarnya pertanyaan yang nggak perlu ditanyain, karena pasti jelas jawabannya nggak ada yang nggak angkat tangan. Semua pasti pengen punya hidup yang diberkati gitu. Atau pertanyaan lainnya, siapa sih yang merasa hidupnya sudah hidup yang diberkati? Angkat tangan. Pertanyaan klise juga nggak ya? Cuman yang menarik family, sebenarnya ada pertanyaan yang jauh lebih penting dari sekedar mau nggak punya hidup yang diberkatin, atau ngerasa hidupnya udah diberkatin apa belum. Tapi sebenarnya definisi sesungguhnya dari hidup yang diberkati itu apa sih? Ya nggak sih? Apa sih artinya memiliki hidup yang diberkati? Karena percaya apa enggak, pasti definisi setiap orang mengenai hidup yang diberkati itu bisa berbeda. Setuju nggak? Buat sebagian orang mungkin, aku sudah merasa hidupku diberkati kalau misalkan nggak perlu muluk-muluk, nggak punya rumah sendiri nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting ada uang cukup, bisa makan, bisa sekolahin anak, ya punya kendaraan, itu udah di hidup yang diberkati. Buat sebagian orang mau punya aset di setiap kota di Indonesia, masih bisa bilang mungkin, nggak, itu belum cukup untuk mendefine yang namanya hidup yang diberkati. Iya nggak sih? Nah, makanya karena begitu banyak perbedaan atau tolak ukur setiap orang, dan bahkan nggak terlepas dari anak-anak Tuhan sekalipun, mengenai konsep pengertian dari apa sih hidup yang diberkati, makanya nggak heran. Ini merupakan sebuah bahaya besar menurut aku secara pribadi. Karena nggak kaget gitu loh, biarpun udah jadi anak-anak Tuhan, seringkali kita juga masih merasa bahwa Tuhan ini nggak cukup memberkati kita, ya nggak sih? Merasa kecewa, merasa takut, merasa khawatir, merasa kayak kok hidup gue gini banget ya, kok kayak Tuhan lebih sayang yang lain ya daripada sama saya dan lain-lain. Karena memang kenyataannya terkadang tadi, ekspektasi mengenai hidup yang diberkati, standarnya setiap orang tuh bisa berbeda. Ya kan? Nah, contohnya family, kalau misalkan kita baca ayat ini gitu ya. Semua tahu ya ayat ini ya di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, family, contoh ayat ini adalah sering jadi ayat yang pengertiannya juga sangat tentatif banget. Tergantung ekspektasi masing-masing orang tuh bisa berbeda. And by the way, sebenarnya ayat ini nggak bicara semuanya akan ditambahkan kepadamu loh. Ayat yang benar adalah sebenarnya next slide.
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. All these things kalau di bahasa Inggrisnya. Tapi seringkali contoh ayat ini adalah ayat yang digunakan dengan pengertian yang juga banyak dan variasi. Oh, berarti kalau kita mengutamakan kerajaan Allah, kita mencari kebenaran Allah, Tuhan adalah prioritas kehidupan kita. Pokoknya semuanya deh. Yang aku pengen di dalam hidup pasti akan ditambahkan kepadaku. Iya nggak sih? Dan semuanya itu nggak ada batasnya kan? Makanya seringkali kalau ngerasa udah hidup rohani, udah hidup dekat sama Tuhan, udah rasanya hidup pelayanan, apa sih yang kurang? Tapi kalau ternyata nih nggak diberkatin segitunya menurut kita, akhirnya kecewa sama Tuhan. Tuhan bohong. Katanya kalau udah mengutamakan Tuhan, semuanya akan ditambahkan. Nah, kenapa? Tadi ekspektasi yang sebenarnya semuanya itu bicara masalah hidup yang diberkati dan ekspektasi, semua dibangun atas dasar yang namanya greedy. Tamak, kepuasan yang berbeda-beda. Dan masalahnya kepuasan setiap manusia biasanya semakin gede, itu semakin meningkat. Konsep cukup, tidak cukup, konsep diberkati dan tidak diberkati itu berbeda. Ingat masih kecil, ketika lagi Sinca kan baru banget ya, Sinca ya, Imlek ya. Kalau dulu, habis Kyonghi buka angpau isinya 100.000, dikumpul-kumpul mendadak, wah total 400.000, 500.000, rasanya udah diberkatin banget. Bener gak? Kenapa? Karena konotasinya cuma akan dipakai untuk jajan ciki di sekolah. Ya kan, koleksi Tazos dulu pas kecil, 500.000 tuh banyak banget, gede banget. Coba sekarang. Biasa aja tuh. Ya enggak? Biasa aja. Makanya, contohnya ayat ini kembali Matius 6 ayat 33, Tuhan sebenarnya bilang bukannya semuanya akan ditambahkan kepadamu loh. Tetapi semuanya itu. Aku pernah sharing ya sebelumnya, family masih ingat gak? Ya bahwa kata itu, ini, itu, this, itu selalu menunjuk ke satu arah. Ya bukan kalau semuanya itu nggak ada batas, semuanya. Tapi kalau semuanya itu, aku bilang, family, kalau misalkan mau bikin aku happy, semuanya ada di meja ini, aku kasih ke family. Aku menunjuk ya, spesifik ke satu tempat. Dan kita belajar, kalau Matius 6 ayat 33, kita tahu Tuhan Yesus lagi bicara mengenai hal kekhawatiran, Tuhan Yesus lagi bicara mengenai apa? Makanan, minuman, dan pakaian. Dalam artian kalau kita utamain Tuhan, semuanya itu kebutuhan hidupmu pasti Tuhan pelihara. Ya, ayat inti yang Mike kasih sebenarnya apa? Sampai detik ini, aku dulu muda, sekarang aku tua, tapi aku nggak pernah melihat anak-anak Allah hidup meminta-minta roti. Nah itu janjinya Tuhan. Nggak akan Tuhan pernah biarin anak-anaknya itu hidup nggak dipelihara kebutuhannya. Tapi tadi, ya kita ngerasa kalau kebutuhan premier kita dipelihara sama Tuhan, belum cukup loh itu untuk menyebut diri kita hidup yang diberkati, ya nggak? Tuhan plus Ferrari-nya dong. Tuhan plus jam tangan mewahnya dong, baru diberkati. Nah, inilah yang kita harus berhati-hati. Sesungguhnya apa sih makna dari hidup yang diberkati yang Tuhan mau jadi standarnya supaya kita seragam nih? Gitu ya. Karena Tuhan kan bukan Tuhan yang pilih kasih gitu. Tuhan adalah Tuhan yang mencintai semuanya sama rata. Tuhan yang cinta sama orang jahat sekalipun orang yang nggak kenal dia. Dan juga Tuhan cintain kita sama. Terlepas dari apapun yang kita lakukan. Makanya apa sih standar hidup yang diberkati yang Tuhan mau? Sebenarnya Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kehidupan yang akan menuntun kita bisa menerima kehidupan yang kekal. Itu sebenarnya definisi dari hidup yang diberkati. Kenapa? Karena di ayat lain, Yesus bilang di Markus 8 ayat 36, buat apa? Apa gunanya, apa keuntungannya buat seseorang untuk apa? Memperoleh seluruh dunia, semuanya. Tetapi dia harus kehilangan nyawanya. Dia harus kehilangan kehidupan yang kekal itu. Apa benefitnya? Makanya sesungguhnya kehidupan yang diberkati, a blessed life yang Tuhan mau tanamkan ke anak-anaknya saat ini adalah hidup yang membawa kita kepada kekekalan. Nah, kalau kita sudah mengerti a blessed life adalah hidup yang membawa kekekalan, kita juga kadang-kadang harus mengimani. Tuhan mempercayakan jalan masing-masing orang itu berbeda. Ada yang harus seperti Rasul Paulus, kalau kemarin kita minggu lalu nonton Paul the Apostle of Christ kan, di siang di OCC. Ada yang seperti itu loh jalannya. Atau yang pernah aku sharing cerita mengenai Nokseng dan keluarganya. Dalam artian memang Tuhan menempatkan setiap orang di jalan yang berbeda-beda.
Dan akhirnya kalau misalnya kita nggak ngerti tentang konsep a blessed life, kalau kita semua selalu mengukur tentang kenyamanan di bumi ini, kemakmuran dan kekayaan, akhirnya kita ngerasa, oh yang kaya yang lebih diberkati. Oh Yusuf tuh lebih diberkati karena jadi Firaun, raja muda dibanding Musa malah tinggalin kekuasaannya, oh lebih diberkatin Yusuf dong sama Tuhan daripada Musa. Tapi kalau kita ngerti konsep blessed life buat Tuhan, bahwa Yesus mati bukan cuma buat memberi kenyamanan kita di bumi ini, tapi buat sebenarnya menyelamatkan kita ke kehidupan kekal. Kalau itu konsep a blessed life yang kita maksud. Walaupun di dalam perjalanannya itu agak-agak tough dikit, kita nggak akan pernah ngerasa nggak diberkatin sama Tuhan. Karena Tuhan nggak akan pernah membiarkan sesuatu melebihi kekuatan kita kan. Nggak ada satu hal terjadi tanpa kehendaknya Tuhan. Jadi kalau walaupun kesalahan kita sendiri dan Tuhan izinkan terjadi sama kita, percayalah itu tetap jalan yang Tuhan izinkan kita lewati untuk membawa kita to a blessed life. Walaupun gak mudah, tapi ujungnya selalu indah. Kenapa aku bisa ngomong kayak gini? Karena ini janji Tuhan di Yeremia 29 ayat 11 bahwa Tuhan mendeklarasikan aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Tuhan punya rancangan buat masing-masing kita dari awal kita lahir, bahkan sebelum kita lahir, dan semuanya rancangan damai sejahtera. Tuhan mau setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tuhan punya rancangan semua yang baik buat kita untuk mendatangkan kepada kita masing-masing hari depan yang penuh pengharapan. Jadi memang Tuhan yang kita percaya, kita sembah itu adalah Tuhan yang mau akhir yang baik. Tuhan mau semua kita punya blessed life. Tuhan sudah rancang kita semuanya untuk menuju blessed life. Tapi kan fakta, family. Terlepas dari apapun itu, Tuhan udah punya rancangan yang bagus, Tuhan sudah mendesain sebenarnya akhir yang baik untuk setiap kita. Tapi percaya apa enggak, enggak semua orang akhirnya hidup memenuhi rancangan tersebut. Tuhan bilang, aku enggak pernah tuh pengen merancang kepadamu masa depan yang penuh kecelakaan. Tapi kok banyak ya, yang hidupnya berakhir dalam kecelakaan, bukan kecelakaan kendaraan ya family ya, maksudnya hidup yang mess up, berantakan, miserable, jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Kenapa? Salahnya di rancangan Tuhan. Karena sama seperti menuju ke satu tujuan. Anggap kita mau pergi, Tuhan udah tetapin, oke, gaya kamu kalian ini tujuannya ke Bandung ya. Untuk bisa sampai ke destinasi, maka kita harus pergi melewati jalan yang memang membawa kita ke sana. Ya kan? Yeah. Bisa nggak kalau Tuhan bilang, Brian aku mau kamu ke Bandung, bisa nggak sih aku nyampe ke Bandung kalau aku nggak tahu sama sekali jalan ke Bandung? Ya. Atau mungkin udah dikasih tahu nih, udah tahu jalan ke Bandung gimana, di tol dari KS tahu nih sama papan jalan. Oke, kalau kamu mau ke Bandung belok kiri, aku belok kanan. Nyampe nggak akhirnya ke Bandung? Nah nyampe, jadinya ke Yogyakarta sama ke Tasikmalaya kalau menurut gambar ini. Dalam artian nggak bisa sampai ke tujuan kalau nggak tahu jalannya, atau udah diarahin jalannya lewat mana, melawan nggak mau ikutin jalannya, ya kan? Atau percuma, perjalanan ke Bandung berapa kira-kira? Kalau misalkan tol tuh biasa dari titik kilometer 0 kan 127 keluar Pasteur. Apal ya, pacaran 7 tahun. Wah. Apa yang lebih ya kan? Yang ketiga, nyampe nggak ke Bandung kalau 124 km atau 120 km udah di jalan yang benar, ikutin direksi mulu, ujung-ujungnya udah tinggal 7 kilo lagi, exit di exit yang salah, nyampe nggak? Ya, jadi untuk bisa sampai ke tempat tujuan ke Bandung dalam kasus ini syaratnya ada 3. Tahu jalannya, mau ikutin jalannya, dan ikutin jalannya sampai selesai. Kenapa rancangan Tuhan seringkali nggak terjadi sama kehidupan manusia, sama kehidupan kita? Tuhan mau kita semua punya blessed life, tapi nggak kejadian karena bisa jadi kita terjebak di salah satu antara 3 tadi. Dan ini firman Tuhan tuliskan, family. Ya, sebenarnya Yesus tulis di Yohanes 14 ayat 6 ya, kata Yesus kepadanya apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus bukan tujuan. Yesus adalah jalan. Tuhan sudah punya rancangan, dan menuju rancangan tersebut, Yesus mendeklarasikan dirinya sebagai jalan. Dia datang ke bumi untuk menunjukkan teladan, menunjukkan contoh, menunjukkan kebenaran.
Yang kalau kita mau ikutin jalan hidupnya Yesus, kita mau ikut Yesus terus, kita pasti tadi akan sampai ke tujuan. Cuma problemitas tadi yang ditulis Hosea 4 ayat 6, dibilang apa? Umatku binasa karena tadi tidak mengenal Allah. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya, because of a lack of knowledge. Karena nggak punya pengetahuan. Ya kan? Banyak akhirnya nggak pernah bisa sampai ke tujuannya Tuhan. Karena kita nggak kenal Tuhan. We don't know the way. Ya. Yang kedua, karena engkaulah yang tadi menolak pengenalan. Udah tahu, tapi ditolak. Dan yang terakhir apa? Maka aku menolak apa? Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Oke, udah kenal. Oke, sudah sempat mau menerima, tapi akhirnya melupakan. Ujung-ujungnya, umatku akan binasa. Umatku akhirnya nggak menuju ke blessed life yang Tuhan sudah rancang untuk masing-masing kita. Ya, makanya ada 3 permasalahan family. Ya, kalau kita mau menuju kehidupan yang diberkati, ini adalah 3 step, 3 alasan yang harus bisa kita hindari. Pertama, kenapa banyak orang nggak bisa sampai ke blessed life? Yang pertama, karena nggak kenal jalannya. We don't know the way. Kita nggak kenal Tuhan. Kita nggak kenal kehendaknya. Makanya Tuhan bilang di Matius 6:33 ya tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan mau kita anak-anaknya itu punya apa ya? Usaha untuk memang mau mencari tahu jalan yang Tuhan mau, kebenaran yang Tuhan mau untuk kita hidupin itu seperti apa. Zaman sekarang kalau misalnya kita mau pergi ke satu tempat, ya di sini aku ada kakak adik yang cowok-cowok ada bertiga, aku Brandon, Baron. Kita bertiga kalau misalnya ke Jakarta, aku yang lebih tahu jalan daripada Brandon dan Baron. Tapi puji Tuhan untuk teknologi, ya kan? Makanya Baron bisa nyampai ke mana Ber? Pondok Indah tanpa nyasar ya Ber. Ya kemanapun tanpa nyasar sekarang. Tetapi ketika Baron, ayo ke Senayan City, tapi kita tarik nggak boleh lihat Gmap atau Waze sama sekali, confidence nggak Ber? Masih nggak confidence. Aku sih aman, hafal jalan ya kan? Nah tapi dalam artian di era saat ini, ketidaktahuan seseorang akan jalan bukan lagi dikarenakan tidak mungkin untuk mengetahui, itu yang aku mau bilang. Tapi lebih banyak karena memang nggak mau tahu aja, ignorant. Dan aku rasa kita sebagai anak-anak Tuhan, masa iya sih udah ke gereja tiap minggu? Masa iya sih udah Kristen dari lahir? Masih bisa bilang kita bisa nggak kenal Tuhan, nggak tahu jalan kebenaran Tuhan karena memang kita nggak punya kesempatan untuk tahu? Apa iya? Tapi seringkali terlepas dari udah ikut Tuhan berapa lama pun, bisa jadi bener loh kita belum kenal Tuhan. Siapa di sini yang udah benar-benar selesaiin satu Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru? Boleh dikonsensus dulu. Ya kan? Gak apa-apa ya, malu-malu. Gak diangkat. Tapi itu kan contoh family. Ini bukannya pertanyaan juga buat kita. Kok bisa sih? Udah bertahun-tahun masih belum benar-benar selesai. Ya udah perjanjian baru aja deh, at least yang udah pernah selesai perjanjian baru. Enggak juga. Udah semua ya? Ya oke. Tapi itu contoh loh sebenarnya. Kalau kita percaya bahwa kebenarannya Tuhan ada di Alkitab, dan udah bertahun-tahun untuk semuanya punya kesempatan, Alkitab di depan mata dan Alkitab ada di handphone, kok bisa ya kadang-kadang kita belum selesaiin juga, padahal mungkin buku bisnis itu udah banyak banget loh yang kita baca di artikel. Nah tapi itu pertanyaan, itu statement pertama bahwa seringkali kenapa akhirnya kita tersesat gak sampai ke jalan, karena memang kita gak tahu jalannya. Kita gak kenal Tuhannya. Kita pakai feeling gitu. Kayaknya deh. Kayaknya. Kayak denger dari ini gitu deh. Yang aku percaya, nggak tahu tuh landasan percayanya apa. Yang penting aku percaya pada Tuhan gini. Tapi bukan dibuild di atas kebenarannya. Karena bukan kita nggak punya kesempatan untuk tahu. Tapi emang nggak mau tahu aja. Ya kan? Yang kedua apa tadi? Kita nggak mau jalan, melewati jalan yang benar itu. Kita nggak mau jalan, mengikuti jalan yang Tuhan Yesus mau kita jalanin untuk sampai ke tujuan. Kenapa? Karena memang Tuhan Yesus sendiri ngomong di Matius 7 ayat 13-14, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena lebar, gampang, gak perlu ada effort. Tapi memang karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya.
Kenapa banyak yang gak mau lewatin jalannya Tuhan? Karena memang terkadang lebih susah, lebih sempit. Berbisnis mau gunain prinsip-prinsipnya Tuhan, lebih susah daripada mau berbisnis ikutin hukumnya dunia. Bebas aja, nggak ada aturan. Ya nggak? Memang ketika kita ikut Tuhan, banyak barrier-barrier. Untuk bisa menguasai bumi ini, setan kan udah bilang sama Tuhan, Yesus waktu dicobai. Kalau kamu mau sujud menyembahku, aku akan kasih seluruh dunia kepadamu. Setan nggak bisa ngomong gitu ke Yesus. Kalau dunia ini belum dimiliki atau dikuasai oleh dia. Mana bisa aku bilang, Beran, kalau Beran mau sembah Koko, mobil papa buat kamu. Kurang aja. Ya doang, nggak bisa aku ngomong gitu. Orang mobil bukan mobilku, mobilnya papa. Kok berani-berani ngasih ke Beran? Kenapa setan pede banget bisa ngomong kayak gitu? Ya karena memang the way, rules, how to, itu udah tuh setan kuasain. Makanya terkadang memang jalan ikut Tuhan tuh sempit. Dan firman Tuhan Yesus sendiri ngomong, lebih banyak orang yang mau ambil jalan yang lebar aja. Nah gimana dengan kita family di tempat ini? Mau nggak masuk lewat jalan yang sempit? Karena untuk masuk lewat jalan yang sempit, Matius 16 ayat 24 bilang, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, kalau benar-benar mau jalan di jalannya aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan ikut aku. Udah jalannya sempit, kenapa sempit? Ya gitu, karena memang mau ikut Yesus harus banyak penyangkalan diri. Karena Yesus jalannya itu adalah roh. Kita nih daging gitu, itu bertentangan banget. Nah kita harus sangkal nih kedagingan, minggu lalu kita udah bahas kan, pendeta JC udah bahas kan. Dan salah satu yang di-encourage, katanya kita harus belajar apa? Ngunyah ya. Jangan makanan yang susu terus, ya. Jangan minum terus, harus berani makan yang ngunyah. Dan ini keras loh sebenarnya. Jadi kalau nggak mau lewat yang jalan yang sempit, family, kalau nggak mau sangkal diri dan pikul salib, itu sama aja kita nggak mau ikut jalannya Tuhan. Memang untuk mengikuti Yesus itu banyak peristiwa di mana kita harus sangkal diri kita. Sangkal diri itu nggak berarti nggak ada keinginan lagi. Kan minggu lalu Pastor Jesse sharing. Digodain tuh wajar. Merasa tergoda itu wajar. Tapi memutuskan untuk jatuh atau enggak itu beda lagi. Ya kan ketika kita digoda dan kita memilih untuk tidak, itu namanya menyangkal diri. Dan perjalanan mengikut jalannya Tuhan, banyak penyangkalan diri diperlukan. Dan memikul salib. Tapi nggak banyak orang yang mau lewat jalan yang sempit itu. Oke? Yang ketiga tadi Hosea bilang apa alasannya? Live the way. Setianya nggak sampai akhir. Berhenti di tengah jalan. Hidup ikut Tuhan, menyangkal dirinya cuma setengah jalan. Malah di akhir-akhirnya tinggalin Tuhan. Yohanes 15 ayat 4-5 ini kan lagu yang kita nyanyiin tadi kan, makanya di awal. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus bilang apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Jadi ketika kita berhenti untuk tinggal, melekat kepada pokok anggur, di situ juga kita akan berhenti berbuah. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jadi memang sama Tuhan, kalau memang kita mau sampai tujuan to a blessed life, janji memang Tuhan sudah kasih, rancangan yang Tuhan sudah kasih ke masing-masing kita. Kita harus cari tahu jalannya. Menuju ke situ tuh seperti apa. Dan kalau udah tahu jalan dan kebenarannya, ambil komitmen untuk lewati jalan itu. Walaupun jalan itu terasa sempit, sukar, banyak penyangkalan untuk melewatinya. Dan yang ketiga, tetap di jalan tersebut sampai selesai. Ya, karena di luar Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yeremia 18 ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti apa? Tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kamu Israel. Ya, jadi Tuhan lagi mau bentuk kita nih. Hampir jadi, udah dibentuk, udah bagus, mau dimasukin ke oven nih sekarang. Untuk dipanaskan supaya kuat. Ya, cuma bedanya tanah liat nggak bisa kabur. Karena Tuhan sayang sama kita, Tuhan kasih kita kebebasan dan hak pilih. Itulah kenapa Adam dan Hawa bisa jatuh, karena ada hak pilih. Ada kebebasan yang Tuhan kasih.
Ya kan, kalau tanah liat kan benda mati, nggak bisa kabur. Nah kita, Tuhan udah bentuk, prosesnya baru dibentuk, mau dibakar nih kadang-kadang supaya kita kuat. Diizinkan masuk ke dalam kesukaran, kitanya ngibrit. Panas! Pergi. Akhirnya nggak selesai. Ya, jadi sadar apa enggak family, kalau kita tadi, pertanyaan pertama, siapa yang mempunyai hidup diberkati? Kita udah belajar bahwa kehidupan yang diberkati adalah sebenarnya hidup yang akan menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Itulah alasan kenapa Yesus datang meninggalkan segalanya mati untuk kita. Dan untuk sampai di sana, sebenarnya stepnya 3 aja nggak banyak-banyak. Tuhan mau kita apa? Cari tahu, kita kenal siapa dia dan jalannya. Kalau udah kenal, udah tahu jalannya, walaupun jalannya sukar, putuskan untuk jalan, lewatin, dan jangan pernah pergi dari jalan itu. Tuhan bilang pasti sampai. Tuhan bilang pasti sampai. Nah, untuk supaya kita lebih mengerti konsep ini, aku cuman pengen sharing aja family. Tentang bahwa ketiga hal ini pun untuk kehidupan kita di bumi ini pun berlaku sama loh. Kita kalau mau sampai ke titik manapun yang baik untuk kehidupan kita, itu selalu kita harus tahu caranya, kita harus mau jalani caranya, dan kita harus tetap setia sama caranya, kalau nggak akan pernah bisa sampai. Ya, nggak ada hal, karena mungkin aku lagi sangat excited kali ya sama urusan perbadanan gitu ya, kesehatan. Jadi untuk mengerti hal-hal kayak gini, itu juga aku pengen coba share aja story aku, supaya kita bisa lebih relate dan mengerti. Family, salah satu hal yang aku sesali di dalam hidup adalah hari pernikahanku. Wih, udah bisa jadi berita ya. Wah, Brian menyesali hari pernikahannya. Bukan karena menyesali nikah atau nyesal sama nikah sama siapanya, family. Clickbait. Bukan. Tapi family, aku ngerasa aku jelek banget di hari pernikahanku. Asli. Asli. Punya cita-cita kan pas nikah sih, spek ya ganteng gila gitu ya kan, pakai suit tuh bagus gitu. Cuman sayangnya ternyata waktu itu tuh lagi agak overweight gitu. Dan yang kenapa lebih regret, karena ini yang kanan weddingnya Brandon. Aku ngerasa kok aku cakepan di wedding adikku ya daripada wedding sendiri. Ya mungkin perasaanku, tapi sih yakin lah survei 90 dari 100 pasti bilang, ya bagusan yang kanan dari yang kiri. Kalau kiri my special day, kanan special day-nya Brandon, sedih kadang-kadang pas ngeliat ini. Nah tapi aku sharing bahwa memang urusan masalah berat badan tuh aku dari kecil gemuk gitu memang. Jadi kayak naik turun tuh udah biasa. Singkat cerita pas udah berapa bulan sebelum merit, abis ngecek jas, kesempitan lah dia. Ya kan karena berat udah sempat waktu itu 82, 83, yang bikin jas, yang jahit suruh diet. Masalahnya waktu itu, kita dietnya pakai feeling. Gak ngerti caranya gimana, pakai iman, jadi ada kejadian yang lucu. Aku gak ngerti tuh konsep diet gimana, aku pikir pokoknya kalau nyiksa diri, makan cuma sekali aja, makan berat, lalu sisanya makan buah, pasti turun. Singkat cerita, tiba di beberapa malam hari, makan, teman-teman kerja pada makan nasi uduk, nasi ayam bakar gitu-gitu, aku memutuskan untuk gak makan, karena kan diet. Tapi yang aku lakukan adalah ke Indomaret beli pisang 1 sisir. Dan aku makan habis 5 atau 6. Buah gak apa-apa. Gitu. Dan gak heran, akhirnya pada saat merit cuma berhasil turunin 3 kilo, padahal I think sekitar 2 bulanan lebih waktu itu. Jadi ini pas merit masih beratnya 79-an, 79-80. Sedih deh, kesel deh lihat waktunya. Tapi ternyata kalau sekarang udah mengerti, mendingan makan ayam bakar daripada makan pisang sampai 5-6 biji. Masih lebih kecil kalorinya gitu loh. Cuman tadi karena nggak tahu jalannya gimana, semua pakai feeling. Singkat cerita dietnya salah. Ya nggak berhasil juga gitu loh. Nah akhirnya segala keteledoran terjadi, yang udah baru kenal aku sekarang mungkin nggak pernah tahu ini Brian pernah loh kayak gini, atau yang udah kenal Brian lama mungkin kangen versi Brian imut-imut beberapa tahun yang lalu. Ini tahun 2019 Desember, trip ke Singapura sama keluarga. Astaga pokoknya pas ngeliat seperti ini. Tapi family harus tahu, along the way walaupun semakin besar semakin bulat, sebenarnya di periode ini tuh aku berusaha loh untuk menguruskan badan. Sempat juga ini sebenarnya nggak lama, ini lagi mencoba vegan sebenarnya waktu itu. Tapi menariknya tidak turun, tapi naik berat badan.
Ya kan? Karena kita pikir, oh vegan masa sih udah gak makan daging, gak turun berat badan gitu. Gak mungkin deh gitu. Tapi singkat cerita gak pernah berhasil. Dan ini berlanjut terus. Sampai titik klimaksnya adalah di tanggal ulang tahun Mama 1 Juni 2020. Ini selalu foto yang menjadi foto bersejarah buat hidupku, karena habis lihat foto ini, terpanggil aku ke dalam jalan pertobatan. Lah kira-kira seperti itu. Ya, akhirnya nyentuh to the record itu sampai 90 kilo lebih. Jadi ya biasanya merit ya, biasa gitu katanya ya. Habis awal-awal merit jadi lebih lebih seger. Kayak gitu. Nah, di sini aku akhirnya decide untuk diet. Udah benerin. Karena ini bukan cuma bicara masalah estetik, family. Kesehatan aku tuh udah parah banget sebenarnya walaupun masih muda. Energi aku tuh ke drain mulu. Capek mulu, ngantuk mulu. Pulang gereja tuh udah pasti tidur bisa dari jam 2 sampai jam 6 sore. Karena ke drain out aja gitu. Cek darah, cek lab, udah pada nggak bagus, fatty liver juga dan lain-lain semua. Jadi not healthy at all gitu ya. Dan mukanya emang kelihatan udah kayak nggak seger gitu. Jadi harus berubah. Per tanggal 2 Juni ngutusin diri untuk diet. Tapi kali ini akhirnya Brian mau rajin untuk research dan survei diet itu yang bener tuh gimana sih. Belajar ilmunya bener-bener masalah defisit kalori. Aku nggak mau bahas tentang itunya, mungkin nanti kapan ada seminar kalau pada tertarik. Ya kan? Tetapi kira-kira seperti itu. Dan aku akhirnya mengetahui dan mengkoreksi. Pantes waktu itu pas mau merit nggak berhasil. 2 bulan cuma berhasil berapa tadi? 3 kilo doang. Family, ini foto 21 Juni 2020, jadi cuma 20 hari kemudian. Pasca, ini ulang tahunnya IJ. Waktu itu ada COVID, jadi dirayainnya di rumah. Aku udah 83 kilo, aku ingat banget. Udah ada 7 kilo penurunan dalam waktu 20 hari. Memang sih bukan lemak, banyak air. Tapi kita liatin progresnya terus. Karena aku udah belajar, aku tahu kebenaran, dan aku coba untuk lakukan. Ini timbanganku, foto karena dari handphone, jadi ada tanggalnya. Di 8 Juli 2020 sudah 79,4 dari 90. Ini foto di 22 Juli 2020, timbangannya angkanya udah bagus ya, 777. Sangat suci nomornya. Kita lanjut. Ini foto aku di 4 Agustus 2020. 2 bulan setelah foto tadi. Ini di 4 Agustus 2020. Dan ini di 3 Oktober 2020, aku timbangan udah nyentuh 71,8. Bukan hoax ya family, ini fakta loh, ini fakta dari ini. Jadi singkat cerita, kali ini berhasil nih. Gitu loh, dalam waktu 2 bulan lebih, bener-bener, bahkan udah lebih kurus dari waktu aku nikah ya. Kalau tadi lihat foto yang tadi. Kenapa? Karena minimum aku udah jalanin 2. Mencari tahu, untuk sampai ke titik ini yang aku mau tadinya, harus cari tahu dulu kebenarannya apa. Banyak banget mitos tentang diet. Makan malam gak boleh kalau mau kurus. Nasi sih paling jahat, ya nggak? Itu kan mitos-mitos yang dipercayai. Kok gue gak kurus-kurus ya, Pak udah gak makan nasi loh. Ini kan biasa. Ya kan? Karena gak tahu fakta. Singkat cerita seperti itu. Tapi pas cari tahu fakta dan lakukan, berhasil. Walaupun memang untuk bisa berhasil seperti ini tadi, jalannya gampang atau susah. Susah. Kenapa susah? Aku orang yang suka makan. Sangat suka makan, sangat suka masak. Dulu lihat martabak itu bergetar. Bener. Dan gak semua orang lo berhasil diet, jadi ini salah satu yang aku boleh bangga sebenarnya sedikit gitu. Gak semua orang bisa berhasil. Karena jalannya susah, gak semua orang mau lewatin. Kalau kita search di Google, cara diet, tahu paling tinggi apa? Yang disugestikan sama Google Keyword. Cara diet cepat, cara diet tanpa olahraga, intinya semua yang gampang-gampang, itulah orang. Kalau mau cari jalan gampang. Tapi ketika kita tadi mau tahu kebenaran caranya gimana dan kita mau lakukan, sampai detik ini mama suka komentar, mama mertuaku di rumah, mama sih lihat Brian tuh capek loh. Capek banget kayak lihat Brian. Disuruh cobain pagi makan apa, nggak mau, belum waktunya, masih puasa. Tiap hari pulang olahraga, pulang kayak makan menderita banget. Mama ngeliatnya, tapi aku bilang mama, enggak mah, nggak ngerasa menderita loh. Rasanya malah happy. Malah kalau misalkan nggak olahraga, ini kayak ini aku kan pasti mau ngomong puasa nggak olahraga hari ini, kalau nggak drop nih ya kan sakit nih, harus ngaso dulu. Tapi malah kalau nggak olahraga itu rasanya unhappy gitu. Malah rasanya tuh kalau makan jorok abis itu tuh rasanya feel guilty. Gitu loh.
Walaupun awal-awal memang diri kita masih ngelawan. Karena itu masih jauh dari habit, dari behavior, rasanya berat untuk ikut. Sama kayak ikut jalan Tuhan. Awal-awal memang banyak penyangkalan diri, berat, susah. Ya kan? Mana keluarga tuh di rumah tuh demen banget nyemil. Bener itu. Pada demen banget cemil. Wah, keripik apa semua segala macam. Livia kan juga, wah makannya ini itu manis apa semua segala macam. Kita kan ngelihatnya kan kayak pertama-tama nih. Nelen ludah. Kebetulan aku kantor di lantai 3, tim juga sekarang nih, Ika udah ketawa langsung, karena Ika di atas, Mariska di atas. Gila banget cemilan di lantai 3, tapi kalau sekarang, pada beli cemilan, mau ada apapun, oleh-oleh, bakpia, apa, semua segala macam, lewat, biasa aja. Biasa aja, martabak biasa aja. Enggak apa-apa. Enggak yang menderita gitu loh. Kenapa? Karena sudah biasa untuk cukup waktu lama. Biasa aja. Nah makanya ikut jalannya Tuhan family ketika Tuhan reveal kebenarannya. Ini loh jalan menuju ke titik hidup yang diberkati. Karena aku sekarang merasa jauh lebih happy. Aku merasa jauh lebih sehat. Aku merasa jauh lebih percaya diri. Dulu aku nggak punya kehidupan aku nggak pede. Foto aku pasti ngumpet. Di Singapura waktunya foto-foto, disuruh foto sendiri aku balik badan. Foto aku ngumpet di balik Livia dan Luisa supaya kepalanya aja. Kepalanya aja juga umpetin dagu biar gak kelihatan tembemnya. Itu gak punya kehidupan. Energi level rendah. Tapi sekarang aku ngerasa jauh lebih happy. Hidup aku jauh lebih berkualitas. Lebih berenergetik gitu loh. Anakku makin tua, akunya makin muda, amin. Kayak gitu. Tapi ya tadi, perlu proses. Kita jalanin. Kita menyangkal diri sampai akhirnya biasa. Sama ikut Tuhan, pasti awalnya shock terapi. Ini loh jalan yang benar, aduh Tuhan. Susah ya, jauh ya dari yang aku mau. Tapi jalan terus. Lama-lama semuanya tuh mudah. Lama-lama semuanya tuh udah gak tersiksa. Kita udah membiasakan diri kita jalan di jalan yang benar. Tapi tadi poin ketiga apa? Setia di jalannya, jangan exit. Ini kan kalau aku tutup cerita di sini keren banget Brian seolah-olah. Enggak, lanjut. Nah lo, 9 Februari 2023 kembali ke 78 kilo dan cabi lagi. Keren ya, kalau berakhir di sini kayak keren, motivasi banget. Tapi enggak, nih faktanya. Enggak setia lagi sama jalannya. Udah ngerasa udahlah, udah cukup, pre dulu. Walaupun memang panjang lah dietnya juga agak salah, jadi gampang naik lagi. Tapi pas udah mulai habit makannya mulai balik lagi, olahraganya waktu itu dulu sempat males lagi, balik lagi ke 78 kilo. Lihat ya, udah mulai perbandingan udah kelihatan lagi ya. Mata capeknya udah keluar lagi tuh. Kelihatan ya. Nah ini nggak setia nih orang nggak setia ini. Nggak setia sampai akhir, balik lagi dia. Dan ini kenapa aku pajang lagi fotonya, karena ini pertobatan babak 2. Mulai dari sini dietnya lebih benar. Udah mulai nge-gym, nggak cuma kardio, tapi udah mulai bikin muscle gitu. Tapi ya gini, udah tahu yang benar, udah jalanin, udah ngebuktiin sendiri prosesnya gimana, benefitnya bagusnya buat gimana. Dia tidak setia. Balik lagi loh. Balik lagi. Jadi makanya kalau kita betul-betul mau sampai ke tujuan dalam karir, dalam apapun itu, khususnya bicara masalah keselamatan, kehidupan yang kekal. Tadi 3 stepnya yang kita harus sama-sama ingat. Nggak ada orang yang terapung-apung ke surga katanya, by feeling aja tuh nggak ada. Kita harus benar-benar kenal siapa Tuhan, jalannya Tuhan, kebenaran itu apa. Dan yang kedua, benar-benar jalanin, komitmenin diri untuk ikutin jalannya. Walaupun jalannya sempit, walaupun banyak penyangkalan diri, tapi harus setia menjalaninya. Dan jangan pernah exit. Izinkan Tuhan memproses, membentuk kehidupan kita sampai selesai. Ya, sampai selesai. Aku mau closing dengan satu ayat yang bagus di Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai 8. 1 sampai 8, 1 dan 8. Tuhan bilang nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Di ayat ke-8 akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Kalau kita lihat 2 ayat ini, itu sebenarnya intinya agak-agak mirip ya, family ya. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang lebih mementingkan akhir dari
dari awal. Dalam artian family ini adalah sebuah harapan buat kita semua. Nggak masalah kalau kita sekarang dalam kondisi yang lagi nyasar, lagi tersesat, lagi di dalam state yang jauh banget dari tujuannya Tuhan. Tuhan nggak pernah peduliin tentang awal titik mulai kita tuh di mana. Mau kita udah sama Tuhan nggak mulai dari titik 0, misalnya jalannya Tuhan, targetnya Tuhan, kita ada di nomor 100. Walaupun kita mulainya udah nggak even dari titik 0, tapi dari minus 100, Tuhan nggak peduli. Buat Tuhan yang lebih penting adalah yang penting akhirnya. Karena Tuhan sanggup untuk bisa merecover kehidupan setiap orang kembali ke jalan dan rancangannya. Ini janji yang harus kita pegang yang Tuhan sendiri tulis di Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak. Tuhan lagi bentuk, kita yang tadi udah nggak setia, bandel, rusak lagi kayak badan aku. Udah sempet bagus, rusak lagi. Tuhan bilang apa? Tukang periuk itu nggak ngebuang tanah liatnya. Tukang periuk itu nggak give up sama tanah liatnya, no. Jadi jangan pernah berpikir Tuhan telah berhenti bekerja di kehidupan kita masing-masing. Jangan pernah berpikir kalau kita lagi ngerasa jauh, lagi ngerasa rusak, lagi ngerasa nggak layak, Tuhan udah nyerah, udah males sama kita. Karena janjinya di Yeremia 18 ayat 4, kalau sampai bejana itu rusak, maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali. Menjadi bejana lain, walaupun mungkin jalannya jadi berbeda. Karena kita udah nggak keburu ada di rancangannya awal. Tuhan kasih kita jalan yang lain, tapi semua akhirnya menjadi ke titik akhir yang Tuhan mau. Lebih baik akhir dari segala sesuatu daripada awal. Jadi buat kita semua family, apapun yang kita inginkan di dalam hidup ini untuk kehidupan yang jauh lebih baik dan khususnya menjadi orang-orang yang memiliki hidup diberkati, selamat sampai tujuan, bisa hidup kekal sampai selama-lamanya. Walaupun saat ini kita ngerasanya jauh banget tuh dari sana. Jangan berkecil hati, terima Tuhan, minta Tuhan, panggil Tuhan, cari Tuhan, kasih Tuhan jalannya gimana. Dan ketika Tuhan reveal jalan itu, yuk sama-sama ambil sikap untuk mau jalan. Memang sempit, susah, banyak penolakan dari diri kita sendiri, banyak yang harus kita sangkal. Tapi Roh Kudus Tuhan ada di situ untuk kasih kekuatan. Ajar terus, jalan terus. Dan jangan pernah exit. Jangan pernah exit sampai Tuhan benar-benar selesai. Kapan Tuhan selesai? Sampai kalau memang Tuhan izinkan kita harus beristirahat sementara. Atau kalau misalkan enggak, Yesus datang, selesai. Dan kita akan semua bereuni, diselamatkan, hidup kekal. Memiliki hidup yang diberkati sama Tuhan. Amin. Aku mau undang tim praise and worship yuk ke depan. Ada satu lagu yang aku mau kita nyanyiin bareng. Lagunya sih nggak tahu lagu originnya by siapa, tapi judulnya Jadikan Aku Indah. Ya, aku pengen Siti Muhede ya ini ya nyanyi sama Kevin Lim. Yuk family, kita sama-sama berdiri, kita nyanyi, kita angkat kata-kata ini untuk minta sama Tuhan untuk menjadikan kita indah sesuai rancangannya. Setiap kita diberkati, amin. Biarkan pujian ini juga bisa menjadi kekuatan dan peneguhan untuk setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan. Jadikan aku indah yang kau pandangmu lihat, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Yang kau pandang
Tuhan ingin kami semua memiliki hidup yang diberkati. Tuhan Yesus sudah mati bagi masing-masing kami untuk memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Itulah rancangan, itulah kerinduannya. Tuhan, bantu kami mulai saat ini untuk kami melakukan siapa Tuhan, mau mencari mengenai jalan dan kebenaran. Dan Tuhan bantu kami, berikan kepada kami kekuatan untuk kami dapat boleh memilih senantiasa hidup menurut jalan Tuhan. Walaupun mengikuti jalan-Mu Tuhan, begitu banyak hal yang harus kami sangkal, keinginan daging kami. Tapi biarlah Roh Kudus Tuhan yang berikan kepada kami kekuatan, karena hanya melalui jalan yang Yesus tetapkan, kami akan tiba di tujuan yang Tuhan sudah rencanakan untuk masing-masing kami. Dan ajar kami Tuhan untuk tetap setia sampai akhir. Terus setia kepada proses, sampai Tuhan betul-betul selesai untuk hidup masing-masing kami. Tuhan, kami mau berdoa, jadikanlah kami juga Tuhan, yang dapat menyenangkan pemandangan matamu dari kehidupan kami. Kami mau belajar untuk 100% berserah sama rancangan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar untuk selalu taat dan setia hanya di dalam kehendak Tuhan saja. Tuhan, tolong dari kami, kuatkan kami mulai hari ini dan seterusnya. Kira-kira yang hanya